Walid nak Dewi boleh, itu yang sekarang lagi rame itu kan. Mungkin ini tentang ulama masuk, kita akan bahas nanti dengan bahasan yang sudah kami persiapkan tentunya, dengan berbeda dengan yang lain dalam bahasannya. Tapi kita dengarkan dulu ini UAS Ustaz Abdul Somad tentunya. Walid nak Dewi boleh. Jadi di sini banyak yang memparodikan tentang film ini. Kalau tidak salah ini kan di Malaysia. Tentunya di dalamnya ini memang sangat menarik, konsepnya bagus. Mungkin ini sindiran, ini pelajaran. Kalau kita melihat kaidah fikih, man jahila bisyai'in bahwa yujhalu man lam ya'rif syara'iyah kopi. Memang kita harus tahu tentang keburukan untuk kita tinggalkan keburukan tersebut. Kita lanjut dulu. Walid nak Dewi boleh. Parodi yang memang ya lucu, tetapi di dalamnya ada pelajaran yang sangat mendalam yang harus kita berpikir dua kali untuk melakukan zina atau apa itu namanya yang berhubungan dengan zina, dengan perselingkuhan, dengan mungkin kelanjutannya dengan aliran sesat. Mungkin kita lanjut. Bayangkan muka Walid dan jangan berhenti. Walid nak Dewi. Nah, di sini bayangkan muka Walid. Nah, dan jangan berhenti berzikir. Berhenti berzikirnya benar, tapi di dalamnya mungkin ada maksud terselubung. Bukan itu yang dimaksud. Nah, yang dikhawatirkan tentunya ada ulama-ulama masuk, ada modus-modus. Makanya kita sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai ulama, teman-teman, jangan masuk ke situ. Kita tugas saja. Sebagaimana Imam Ghazali, "I'lam anna awamirullahi ta'ala faraidu wa nawafil." Kita laksanakan saja wajib dan sunat. Itu tugas dari Allah ya. Jangan berzina tetapi menikah, karena nikah itu solusi. Nikah itu menyempurnakan agama. Kita lanjut dulu. Nak Dewi boleh. Ini yang tadi sengaja Kanudin ulang. Kita lanjut. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Kejahatan seksual, tentang moral itu kan. Jadi jangan sampai ada kejahatan seksual. Maka yang boleh, bahkan bagus itu jima. Dalam kitab Quratul Uyun, Fathul Izzar, suami istri semakin hot itu semakin bagus, pahalanya semakin besar. Meraba saja, meraba tangan itu mendapatkan pahala, apalagi lebih dari itu. Apalagi sampai itu jimaknya, berhubungan intimnya dengan suami dengan istri itu dijadwalkan, itu akan lebih baik. Apalagi di malam Jumat umpamanya, karena Sayyidul Layar gitu. Kita lanjut. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Apakah Kanudin tersinggung? Enggak. Karena alhamdulillah Kanudin, alhamdulillah Allah memberikan satu kenikmatan punya santri, punya santria. Kanudin sampai hari ini belum pernah bersalaman dengan santriah itu. Belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Saya diri orang. Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Sama seperti Ustaz Abdul Somad, Kanudin juga belum pernah bersalaman dengan santri. Alhamdulillah. Tidak diberi keinginan untuk bersalaman dengan santri. Karena memang itu tidak boleh, itu kan. Itu bukan muhrim, bukan muhrim. Bagaimana itu kan ada yang calon jemaah haji yang wanita itu bersalam-salaman, semuanya kan yang bersalaman itu biasanya kan pakai kain atau pakai apa itu. Kalau tidak menyentuh kulit tidak apa-apa. Dengan biasanya kan kita itu dengan seperti ini umpamanya. Seperti ini. Sebaiknya itu jangan sampai bersentuhan kulit itu. Kalau pakai penghalang itu tidak apa, pakai sorban atau apa itu kan. Asal Pak jangan pakai syahwat menurut kitab Sulam Mutawaffiq. Kita lanjut. Tidak pernah. Tanya santri, tidak pernah bersalam dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat. Alhamdulillah Kanudin juga itu kehendak Allah. Itu tidak ada keinginan untuk berdekatan dengan santri putri. Sudah merasa cukup dengan istri tercinta yang
tidak tergantikan, alhamdulillah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita lanjut. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustaz Al-Fatih. Jadi yang tersinggung berarti. Nah, di sini jadi memang kita sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai umat, kita harus benar-benar kita menjauhi apa yang dinamakan zina. Bentuknya itu kumpul kebo, LGBT atau apa itu, jangan sampai. Nikah itu solusi. Mau nikah, mau poligami silakan. Tetapi poligami itu syaratnya sangat ketat, yaitu adil. Tetapi untuk kelas kita, tentunya kita harus belajar jangan sampai terpikirkan untuk zina. Jangan ada waktu untuk itu. Makanya ketika di sini kan ini pemerannya itu pakai sorban itu kan, pakai jubah, itunya kita belajar bicara dengan berimbang. Pakai sorbannya kita pakai, itu sunnah. Itu yang gamisnya busana muslim itu kita pakai, tetapi kelakuan jeleknya jangan, zinahnya jangan. Tapi nikahnya kita ikuti, adilnya harus, tanggung jawabnya harus. Nih, jadi kan Udin coba berbicara berimbang dalam kesempatan ini, gitu. Meskipun itu umpamanya belum tentang ulama masuk, tetapi kita bahas juga tentang ulama amilin yang sudah mengenal Allah, sekelas Imam Ghazali, Syekh Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi, Imam Sya'rani, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, masih banyak itu para ulama, para wali-wali Allah yang tentunya orang-orang sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tidak terlintas dalam pikirannya untuk berbuat zina, karena yang terpenting dalam hidupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak tergoda oleh makhluk. Jadi kita itu bahas hebatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hebatnya Syekh Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi, hebatnya Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari, hebatnya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, hebatnya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan para ulama amilin, wali-wali Allah, Sunan Kalijaga. Itu bahas orang-orang sekelas Sunan Kalijaga yang sudah tidak tergoda oleh makhluk, gitu. Jadi kita ikuti para wali-wali Allah, kita ikuti para nabi-nabi Allah, kita ikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekuat tenaga, sepenuh hati, insya Allah. Jadi ketika film ini sudah ditonton dengan jutaan, bahkan mungkin puluhan juta, mungkin miliaran, mungkin ini akan terus ditonton karena memang menarik. Ini editannya bagus, ini tentunya dananya tidak sedikit. Kita ambil pelajarannya, jangan zina, tetapi kita menikah. Dan nikah itu adalah solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Itu banyak pesan moral di dalamnya kalau kita berpikir tentunya ini. Dan sudah waktunya kita jangan modus, jangan menipu umat, jangan menipu masyarakat dengan kejujuran, dengan amanah, dengan tabligh, dengan patona. Itu alat untuk kita menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sedih, kita confident aja, wa ma'alaina illa balagul mubin, tentunya. Jadi memang ini lagi viral, tetapi jelaskan dengan berimbang, jelaskan ulama-ulama amilin, jelaskan para wali-wali Allah, jelaskan para nabi Allah yang sangat berjasa, apalagi orang yang paling berjasa adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu barangkali dari Kang Nurdin, meskipun dengan susah payah kau membuat video, tetapi semoga video ini menjadi rekomendasi, menjadi harapan untuk semuanya bahwa no zina, no, kumpul kebo no, itu LGBT no, tapi nikah yes. Tentunya di dalamnya ada adil, ada tanggung jawab, ada sayang, ada cinta. Yang paling tingginya itu ada tanggung jawab dohir batin untuk keselamatan dohir batin dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.